Halo bro, kembali lagi bersama Jonathan di sini. Nah, ini suasananya beda ya. Suasananya beda. Ini cuman eh, apa? Settingan dimana kalau sudah selesai semua, aku terapin ya seperti ini. Cuman kali ini aku mau bercerita sedikit ya, bercerita sedikit soal soal penerapan charger ya, penerapan charger. Penerapan charger sebenarnya eh, sebelum-sebelumnya sudah sering sih aku apa udah ada ya ceritanya mengenai mengenai perihal charger gitu ya. Di cerita-cerita tentang di YouTube ada yang memberi gambaran gitu ya, charger terbaik ya kan, charger terbaik, charger terbaik 2024 ya kan. Seperti aku pernah juga bikin charger terbaik, tapi juga aku sebutin versi chargerin ya, versi chargerin berarti versiku sendiri gitu ya. Ya. Nah, kali ini aku sedikit mau kasih gambaran gitu ya, mau kasih gambaran. Kalau menurut saya charger itu semua terbaik ya, semua baik ya, kecuali gini ya, kecuali charger itu memang misalkan kita beli charger dengan merek yang kita cari murahnya lah istilahnya gitu ya. Kita cari murahnya karena saking kita cari murahnya, jadi kita menggunakan charger itu hurufnya kadang kan bisa lari-lari ya. Istilahnya ngegos apa gimana gitu loh. Nggak begitu paham aku ngegos kayaknya itu istilahnya itu. Jadi hurufnya lari-lari. Nah, itu charger yang seperti itu ya jangan digunakan. Tapi kita ini bicara charger yang istilahnya sudah teknologi GaN, sudah bermerek dan di satu sisi misalkan kayak kabel data lightning-nya sudah MFI ya kan. Jadi sudah standar-standar yang sudah masuk nominasi lah. Nah, menurutku charger itu kita bicara yang tadi itu charger itu semuanya baik. Terbaik semua. Terbaik semua dalam arti begini. Kalau seseorang merekomendasikan dengan ungkapan 3 rekomendasi charger iPhone terbaik. Nah, charger iPhone terbaik untuk 2024 itu bisa masuk akal ya kan. Misalkan karena butuhnya satu untuk iPhone itu. Ini berbicara misalkan untuk satu iPhone itu mungkin bisa masuk akal. Misalkan kita menentukan produknya Anchor yang terbaik ya kan, itu number one-nya misalkan itu nih, ini contoh ya, habis itu Ugreen atau yang lainnya. Tapi kalau kita secara random ya kan, kita memberikan rekomendasi charger yang terbaik, menurut saya itu semua baik ya. Tergantung, nah ini yang pentingnya, yang penting ini yang penting sekali. Tergantung dari kebutuhan pemakaian ya. Kebutuhan pemakaian itu seperti apa, yang diperlukan itu bagaimana ya kan. Misalkan nih kita kasih contoh, saya perlu charger tapi nggak saya bawa-bawa, hanya perlu untuk di setup meja saya, karena saya mempunyai setup meja saya itu saya bukanya laptop, MacBook sama iPad, dan untuk mengecas handphone. Kalau untuk kepentingan setup meja ya saya pikir bentuknya seperti inilah ya, bentuknya seperti ini ya kan, dengan 4 port, ini kabelnya ya kan ke listrik ya kan, taruh di meja seperti ini, kelihatan enggak? Nah, ini taruh seperti ini ya kan, taruh seperti ini di meja kerja kita, atau yang seperti ini juga bisa
ya kan? Ini portnya, ya enggak? Karena kebutuhan kita masing-masing. Tidak bisa kita langsung memvonis yang ini terbaik dan itu number one. Tidak bisa, ya. Kadang kita butuh yang seperti ini, model seperti ini. Aku pikir, wah, ini ringkas banget ya. Kalau kita bisa buat jalan juga, bisa buat pergi, dipegang juga enak, ya kan? Ya nggak? Mantap kan? Pegang kenceng ini kan, ya kan? Saya kebetulan punya beberapa perangkat, misalkan dari MacBook dan apa namanya MacBook dan iPad, terus iPhone, Android. Saya rasa saya pengen punya yang 100 watt. Nah, yang cocok tuh yang 100 watt. Ya, bisa dibawa kemana-mana, kabelnya bisa dilepas. Kita taruh untuk, ya kan, setup meja kerja kita seperti ini, ya kan, misalkan seperti ini. Nah, ya, kita butuhkan misalkan kabelnya, kita pengecasan. Keren, udah kita pakai di sini untuk ngecas, ya kan. Nah, itu loh. Jadi sebenarnya itu masing-masing, nggak bisa kita mengkotak-kotak gitu ya, nggak bisa. Charger itu nggak bisa kita mengkotak-kotak. Cuman yang penting itu ya, kalau kita punya apa, gadget bagus, harga 20 juta, ya kan. Kalau kita nggak punya charger yang keren ya, aduh, apa istilahnya, gini loh, cakep luarnya doang gitu. Begitu lihat dalamnya, itu loh, ya kan. Bukan saya bukan penjual charger ya, bukan penjual charger, tapi sangat disayangkan. Dulu sebelum aku menggeluti dunia charger seperti ini, ya kayak gitu juga. Sorry. Ya, kayak gitu juga. Kurang memperhatikan untuk hal-hal yang padahal hal yang paling penting loh. Charger itu paling penting. Nggak mungkin zaman sekarang itu hidup tanpa charger, itu udah nggak mungkin lah. Itu udah pasti 1000%. Nggak mungkin. Nah, ya. Jadi penting itu. Nah, ini kembali lagi. Kalau kita mempunyai dua perangkat aja, ya dua perangkat, misalkan ketika orang itu mempunyai cuman misalkan iPhone 7 sama Redmi, ya kan, ya, dia pakai ini, dia merasa, oh, udah cukup, udah nggak perlu lagi tambah-tambah apa-apa, karena dia merasa udah cukup, ya kan. Sama halnya kalau dia punya ini, ya nggak? Walau ini lebih mahal, wah, misalkan ini aku punyanya iPhone X sama iPhone 11 ini, saya punya sekarang. Ya kalau punya ini udah cukup, karena aku nggak perlu pakai lain-lainnya lagi untuk mengecas. Apa namanya, iPad juga udah bisa. Kalau ke MacBook nggak bisa ya. Nah itu, karena memang aku keperluannya memang nggak ke yang lain, gitu loh. Keperluannya cuma itu doang. Memang aku misalkan nggak punya MacBook, ya punyanya cuman iPhone 2 sama iPad, ya udah, ini udah sangat istimewa, gitu loh ya. Jadi ini sekilas cerita aja, ya kan. Kalau yang namanya charger itu kita tidak bisa mengkotak-kotak charger terbaik yang mana. Saya rasa charger itu baik semua selama kita sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan charger yang sudah rekomend, dan charger itu tidak abal-abal. Nah, gitu loh. Asal itu aja udah cukup. Tinggal kita kebutuhannya kemana, ya kan?
kita misalkan kebutuhannya 3 perangkat, ada laptop, ada MacBook, ada 2 handphone, ya kita butuh 65 watt atau 100 watt. Yang seperti ini. Ya kan? Kebetulan pengennya ya bisa dibawa-bawa sekalian, nggak carinya wall charger, ya wall charger seperti ini udah bagus. Atau yang seperti ini. Misalkan mau cari 100 watt. Nah, gitu loh. Ini sedikit keterangan dari saya ya. Jadi yang menanyakan, kalau ke saya nanyakan yang terbaik apa, itu agak susah gitu loh. Jadi kalian lebih baik sesuaikan dulu kebutuhannya gitu. Nah, ada pertanyaan memang bagus sih. Aku punyanya ini pengen punya yang ringkas. Nah, makanya aku bisa kasih arahan gitu loh. Kasih arahan. Nah, kalian kalau mungkin pengen konsultasi, ya coba apa namanya, IG saya itu di follow, nanti bisa kita komunikasi di situ. Chargerin underscore ya. Nah, di situ nanti bisa kalian follow ya. Oke, nanti kita bisa cerita kalau mau bertanya atau mau curhat ya, kan bisa. Kalau di sini agak terbatas gitu ya. Oke, saya kira cukup sekian dulu rekomendasi saya mengenai charger pemaparan saya. Semoga bermanfaat ya. Dan video saya kali ini, jangan lupa di subscribe, like, sama komennya. Oke, thank you ya.